Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lindungannya agar supaya kita mendapatkan rahmat dan hidayah senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu kembali di kelas 5 dalam pembelajaran PAI. Semoga anak bapak bersemangat untuk mengikutinya dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik, pertemuan kali ini tentu kita perlu diawali dengan berdoa. Dimohonkan kepada ketua kelas doanya kepada Pak Indra Femil dari Indra Femil, silakan. Baik, di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, tentu kita kita sama-sama membaca dulu Indonesia Raya. Kita awali Indonesia tanah airku, tanah Tuhan di sana. Dengan tumbuhnya rasa cinta ini membuat kita semakin dihargai, baik itu di mata orang lain maupun di mata negara. Selanjutnya, maka kita membaca surah pendek dulu. Karena literasi kita setiap kali pertemuan, yaitunya membaca surat-surat pendek. Yuk kita baca sama-sama surat An-Nas. Kita awali dengan ta'awudz dan baca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Masya Allah, semoga kita termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran dan selalu mengamalkan isi-isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tentu kita perlu mengecek teman-teman kita terlebih dahulu apakah hadir semua atau tidaknya. Terlebih dahulu Bapak cek anak Bapak yang namanya Nur Arifah, apakah hadir? Nur Arifah, apakah hadir? Hadir, Pak. Lalu sudut, Pak. Azimatul Husna, apakah dia hadir hari ini? Hadir, Pak. Baik, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita tentu mengetahui dan belajar tentunya terlebih dahulu sebelum kita memulai ya. Tahukah anak Bapak pembahasan kita pada hari ini? Tentu kita kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang masuk kepada bab 3. Yaitunya tentang indahnya saling menghargai. Nah, apakah sudah ada yang belajar ini, anak Bapak ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Belum ada yang belajar nih? Ada, Pak. Ada. Siapa? Saya, Pak. Ya. Tentang apa pembelajaran kita hari ini, nak? Menghargai, Pak. Menghargai. Ya, benar sekali. Saling menghargai ya. Siapa saja yang kita hargai sebelum kita lanjut untuk pokok materinya? Semua orang, Pak. Semua orang, Pak. Semua orang ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang tata cara menghargai antar sesama, baik itu budaya orang lain maupun negara kita ini. Nah, kita saling menghargai.
tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitunya yang pertama yaitu menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah. Lalu yang kedua menyebutkan contoh-contoh perilaku terpuji, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah. Selanjutnya yang terakhir menampilkan contoh-contoh perilaku terpuji, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah. Untuk kriteria tercapaian untuk kita semua, anak bapak perlu ketahui bahwasannya anak bapak perlu dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Nah, ini tentu kita perlu menjelaskan. Bagaimana kita dapat menjelaskan? Tentu dengan kita memaknainya dengan memperdalam ilmu kita, dengan membaca, mengulas, dan lain sebagainya. Kedua, anak bapak mampu untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, setelah kita belajar, tentu kita akan mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku yang berkaitan dengan saling menghargai ini dengan benar. Selanjutnya, kita juga dituntut untuk menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari 3 kriteria ini tentu kita perlu pendalaman. Di antaranya memaknai hidup saling menghargai, kemudian kita mampu menyebutkan sehingga nanti kita dapat menampilkannya dalam perilaku kesehari-harian. Kita perlu adanya pemahaman bermakna. Apa itu Pak? pemahaman bermakna? Kita lanjut ya, Pak. Kita lanjut ya. Masih fokus? Yuk kita coba dengarkan Bapak. Ini biasanya kita sering lomba fokus. Nah, masih ingat? Coba kita lihat, perhatikan Bapak. Ketika Bapak bilang lomba fokus, fokus, fokus. Boleh diikuti. Oke, kita ikuti bersama ya. Lomba fokus. Fokus, fokus, fokus. Oke, keren-keren dan cantik-cantik anak Bapak semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Dalam pembahasan ini tentu kita memerlukan pemahaman bermakna. Apa itu? Ini, hidup saling menghargai dengan benar akan menumbuhkan sikap menghormati dan menganggap pentingnya orang lain dalam kehidupan kita. Azharu jalan-jalan, Pak. Nah, anak-anak Bapak, perlu kita ketahui, kalau kita tidak fokus, tentu kembali lagi pada diri kita, tidak akan mendapatkan pemahaman yang bermakna nantinya, ya. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan Bapak sekarang ini, untuk pemantik anak Bapak agar supaya nanti dapat pemahaman yang lebih lanjut. Pertanyaan pertama adalah, apa saja yang kamu ketahui tentang akhlak terpuji? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, yang bisa menjawab, Bapak beri hadiah berupa pujian dan nilai yang memuaskan nantinya. Menghargai, Pak. Menghargai. Ya, tepat sekali. Menghargai. Tidak mengejek orang lain, Pak. Ya, benar sekali. Tepat sekali. Apa? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ini ada 2 ini. Nah, siapa lagi? Ayo coba satu lagi. Siapa yang bisa menjawab? Tolong menolong, Pak. Nah, pintar. Anak Bapak sudah paham tentang akhlak terpuji rupanya. Sehingga nanti kalau kita sudah mengetahui tolong menolong, sikap terpuji itu adalah bagaimana kita bersikap berlaku baik kepada orang lain. Nah, pertanyaan kedua tentang bagaimana, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Nah, nih pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab? Menghormati orang lain, Menghormati. Menghormati orang lain. Nah, inilah perlu kita ketahui bersama anak-anak Bapak semuanya. Kita selalu mengharapkan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, melainkan adalah saling tolong-menolong dalam kehidupan ini. Kalau kita bangun, perlu kita bantuan dari orang lain. Kalau kita bekerja, perlu kita bantuan orang lain. Kalau kita ingin sesuatu, perlu adanya bantuan orang lain. Dengan cara
kita memiliki rasa berharap kepada orang lain, timbullah rasa menghargai. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik kita. Anak-anak Bapak semuanya, sehingga kalau kita sudah mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, nah, kepada pemahaman kita selanjutnya, coba hadap ke kanan. Anak Bapak semuanya hadap ke kanan. Ayo, kita coba hadap ke kanan. Anak Bapak coba hadapnya ke kanan. Semuanya hadapnya ke kanan. Sudah, Pak. Nah, sudah? Coba kita Sudah, pegang Pak. pundak teman. Kalau laki-laki sama laki-laki, Riko perempuan nggak mau, sama Pak. perempuan. Nah, kita picik-piciknya. Kita kasih sentuhan halus agar supaya semangatnya akan timbul. Oh. Dah, kemudian angkat tangan semuanya. Angkat tangannya semua. Lalu kita hempaskan dengan membaca takbir. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini dia. Tentu kita tahu tadi profil Pancasila ini tentu kita akan batasi apa sih yang menjadi dasar kita mengambil profil Pancasila terhadap pemmateri kita hari ini. Yaitunya peserta didik dapat menjadi pribadi yang bernalar kritis. Bapak berharap nanti anak-anak Bapak bisa atau mampu bernalar kritis terhadap pembelajaran kita. Kemudian saling bertukar pendapat dalam berdiskusi tentang sikap menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, ada video, kita lihat dulu. Belum, Pak. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkan ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak masih berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam di kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti itu? Setelah berkata demikian, Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu, burung? Apakah kau bisa memanjangkan tali? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah kedua. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang dengan lancar. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan bergabung di sistemnya kembali. Pesan moral, setiap makhluk telah diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa. Sebagai hamba yang baik, sebaiknya kita selalu menjaga perasaan orang lain dengan menggunakan tutur kata yang baik. Nah, sudah kedengaran anak Bapak semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kita lihat dari video tadi, kita sudah mengetahui sedikit ya tentang bagaimana cara menghargai seseorang ataupun makhluk Allah yang lainnya. Siapa yang bisa mengambil pesan moral yang ada pada video tadi ini? Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan terhadap diri kita. Nah, 100 untuk anak Bapak, Femil. Luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak Bapak semuanya. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi yang bisa menjawab? Apakah sama atau yang berbeda dari teman kita tadi ini? Ada lagi? Nah, mungkin sama persepsinya ya. Mungkin
kita semua mengetahui bahwasannya kalau kita memiliki perbedaan antar individu, memiliki ciri khasnya tersendiri, tentu kita tahu bahwasannya semua itu adalah semua datangnya dari Sang Pencipta. Dengan begitu, kita selalu menghargai apapun yang ada di dalam diri kita maupun orang lain. Materi indahnya saling menghargai. Yang pertama, saling menghargai itu artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Misalnya nih, menghormati perbedaan yang ada antar manusia. Itu tadi sesuai dengan apa yang kita cuplikan video tadi. Selanjutnya, untuk sikap saling menghargai ini dapat kita tunjukkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'annya, yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Berhubungan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitunya menghargai sesama. Di antaranya adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Allah juga telah menjelaskan ini semua di dalam Al-Quran, sangat jelas. Tentu kita perlu tahu ini bersama. Anak-anak Bapak, setelah pulang sekolah nantinya bertemu dengan berbeda karakter, berbeda suku ataupun budaya, tentu kita tidak untuk mencelanya ataupun mengeluarkan sikap yang tidak terpuji. Melainkan adalah kita mengetahui bahwasannya Allah juga menyeru kepada manusia agar saling mengenal dengan berbagai bangsa ataupun suku. Ada 3 poin ini, diantaranya pertama, berteman dengan siapa saja, itu bersuku Batak, Nias, Jawa, Minang, itu sama saja di hadapan Allah. Yang dilihat adalah ketakwaannya kita sebagai hamba. Lalu yang kedua nih, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, tentu kita tahu bahwasanya kita memiliki kelebihan ini ataupun orang lain atau yang berbentuk makhluk Allah yang lainnya, manusia, hewan yang berbeda dengan kita. Kalau ada yang kurang dari cara kita melihat, cara tubuhnya yang tidak berbeda, yang berbeda dengan kita, tentu kita menerima kelebihan orang lain itu dengan cara menghargainya, tanpa kita harus mengucilkan mereka, apalah supaya kita saling menghargai dan saling menyayangi. Yang ketiga, tidak mengejek dan merendahkan orang lain. Nih dia intinya tadi. Jadi semua apa yang kita bahas tadi, tentu kita tidak menjerumuskan diri kita itu untuk bersikap yang tidak terpuji. Maka hindari sikap tersebut dengan menutupi tidak mengejek dan merendahkan orang lain itu. Yang kedua, nah sebelum kita sampai pembahasan yang kedua ini, anak Bapak semuanya apakah paham terhadap pembahasan Bapak yang tadi? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Menghargai keyakinan orang lain. Nah, kita tahu nih, kalau kita tanya kepada diri kita nih, lingkungan hidup kita, di sekitaran kita, ada enggak yang saling berbeda pandangan kita terhadap keyakinan kita terhadap orang lain? Ada enggak kita ketemuin? Ada, Pak. Ada ya. Contohnya apa itu? Kayak di sekolah, Pak. Ada agamanya yang beda, Pak. Oh, ya benar sekali. Agamanya yang berbeda. Ya, pintar sekali. Menghargai keyakinan orang lain bukan berarti mengikuti ibadah agama lain.
melainkan menghormati peribadatannya, tidak mengikuti ajaran-ajarannya, dan tidak menjelek-jelekkan keyakinannya. Umat muslim cukup menghargai dan mempersilahkan mereka mengerjakan peribadatannya sesuai dengan keyakinannya tersebut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitunya bismillah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bi ghairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ini perlu kita ketahui bersama anak bapak semuanya, bahwasannya kita ini apabila kita berlaku buruk kepada orang lain, maka orang lain pasti akan jauh lebih memberikan pandangan yang buruk terhadap diri kita. Maka sebelum kita memberikan pandangan kita yang buruk, maka kita batasi dengan menghormati peribadatan mereka dan tidak mencampur adukkan semua agama mereka itu terhadap diri kita itu. Tidak mengikuti ajaran mereka, tidak selalu mengikuti gaya mereka dengan agama-agama mereka, cukup kita menghormati saja. Namun kita batasi dengan tidak menjelek-jelekkan keyakinan mereka. Adapun contoh yang sikap terpuji tersebut adalah ada bersikap sopan, santun, dan ramah kepada semua orang tanpa membeda-bedakan warna kulitnya tadi, agamanya tadi, dan lain-lainnya. Karena nanti kalau kita membeda-bedakan semua itu, tentulah sikap sopan, santun, dan ramah ini tidak muncul pada diri kita. Benar tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Yang kedua adalah rajin beribadah dan beramal soleh. Kalau kita rajin beribadah, beramal soleh, tidak ada lagi kita mengganggu agama orang lain, maka agama kita ini tidak akan bercampur aduk kepada diri kita, diri orang lain. Kalau keyakinan kita sudah mantap, maka kita ada rasa rajinnya beribadah. Maka amal soleh kita akan meningkat. Sehingga makin lama semakin nampaklah sikap sopan santun, ramah, dan yang lainnya. Sehingga timbullah kepercayaan kepada orang lain bahwasannya tidak ada inhan atau cemoohan terhadap agama kita. Karena kita sudah membatasi dengan saling menghargai. Yang terakhir adalah menjadi teladan bagi orang lain dalam beribadah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, nak. Bahwasannya kalau selalu kita menampilkan yang baik terhadap orang lain, maka kita akan menjadi teladan, contoh bagi orang lain, meskipun tidak beragama yang sama dengan kita. Nah, perlu pengembangan diri terhadap dua aspek, yaitunya tugas kelompok dan tugas mandiri. Sebelum sampai ke situ, tentu kita Bapak bertanya dulu kepada anak Bapak, apakah sudah memahami dalam konteks pembahasan kita pada hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, nak, untuk pendalaman pada hari ini, tugas kita hari ini, tentu kita menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitunya kita aplikasikan. Nanti Bapak berharap setelah kita untuk memaknai saling menghargai ini dan menunjukkan contoh-contoh saling menghargai ini, Bapak berharap nantinya diaplikasikan terhadap diri kita ini, baik itu di sekolah, di rumah, di luar, ataupun di tengah-tengah masyarakat, perlu kita terapkan hal-hal ini. Itu nanti untuk tugas kelompok, 2 kelompok saja. Pertama yaitu anak-anak Bapak yang laki-laki saja. Kelompok kedua anak Bapak yang perempuannya saja. Silakan berkolaborasi antara anak-anak Bapak semuanya. Hidupkan suasana untuk berdiskusi. Nanti kita coba bahas di dalam forum diskusi. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk menulisnya. Apakah sudah siap? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, sambil kita untuk mencari jawabannya, Bapak berharap
untuk pertemuan kali ini kita menumbuhkan semangat kembali untuk belajar lebih giat lagi terhadap apa itu pentingnya terhadap saling menghargai, baik itu saling antar budaya dan suku maupun terhadap keyakinan orang lain. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan saling Siapa? menghargai juga. Sudah. Ya, Baik. saya perwakilan dari kelompok laki-laki. Ini kami menemukan contohnya itu menghargai di lingkungan keluarga, Pak. Nah, apa itu? Coba jelaskan. Coba. Menghargai di lingkungan keluarga ini yaitunya dengan menjaga adab berbicara sesama di dalam anggota keluarga. Yaitunya kita tidak berkata-kata kasar, tidak berkata yang menyakiti hati keluarga dan adik-adik kita, atau kita menggunakan perkataan yang sesuai dengannya, Pak. Masya Allah. Beri tepuk yang meriah dulu anak bapak ini. Semuanya kasih aplaus dulu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, kita tahan dulu ya untuk jawabannya dari teman kita ini. Kita coba dulu dengar untuk kelompok kedua. Silakan kelompok 2. Tanggapan dari Indra Family tadi sudah bagus. Nah, salah satunya contoh itu terkait dengan menjaga adab berbicara di lingkungan keluarga. Ini perlu tidak? Kalau kita lihat dari fenomena saat ini, sangat-sangat menurun drastis dalam adab berbicara. Baik itu orang yang lebih dewasa, atau orang yang lebih tua dari kita, ataupun orang yang sebaya dengan kita, ataupun dari adik-adik yang di bawah umur dari kita. Ini perlu kita jaga adab berbicaranya. Bagus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Apakah sudah selesai? Contoh sikap menghargai perbedaan dari perbedaan. Yang pertama itu menghargai pendapat teman. Ya. Memberikan kesempatan orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Itu. Cukup, Pak. Cukup. Tambahan sedikit, Pak. Baik. Ya, silakan. Nah, bagus sekali. Apa temanya tadi? Ya, tadi kan tentang sikap saling menghargai di sekolah ya, Pak. Iya. Contohnya menghargai pendapat teman. Ketika teman lagi berbicara, kita dengarkan pendapatnya. Dan tidak boleh kita menyanggah pendapatnya. Seperti saat lagi diskusi nih, Pak. Kita harus menghargai pendapat teman, kita dengarkan. Kemudian ketika kita mendengarkan itu, kita harus memusatkan perhatian kita, Pak. Jangan kita lengah atau mengerjakan yang lain gitu, Pak. Itu salah satu bentuk kita menghargai orang di sekolah, tanpa mengabaikan pendapat mereka gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Beri hapus dulu untuk kelompok 2. Sangat luar biasa. Ini yang Bapak harapkan. Jadi dari 2 jawaban dari teman kita ini, 2 kelompok ini, tentu kita mengetahui nih apa sih sebenarnya yang menjadi landasan kita sebagai manusia yang saling menghargai. Karena kita tahu nih, kalau umpamanya kita menghargai, tentu kita selalu tahu situasi dan kondisi, apakah mereka berasal dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, tentu kita akan saling memahami. Nah, sangat bagus. Apalagi ini di antara sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Nah, untuk selanjutnya, tugas mandiri. Sudah kita bahas juga tuh tentang KPD yang sudah Bapak bagikan. Ini. Siapa yang bisa menjawab 2 pertanyaan ini aja dulu?
Apa arti dari sikap saling menghargai? Nanti siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai full. Ah, Siapa yang bisa Pak, jawab? menganggap penting orang lain. Ya, tepat sekali Ramadhani. Ya. Jawabannya ya. Oke. Ya, Pak. Luar biasa. Nah, Bapak langsung Iya, catat Pak. ini di dalam buku catatan Bapak. Nah, luar biasa nih. Anak Bapak ini sangat luar biasa aktif dari tadi ini. Oke, Bapak kasih nilai sempurna. Satu lagi nih dari laki-laki boleh nih. Siapa yang mau? Saya Pak, saya Pak. Oke, silakan. Azrarul Fuadi. Oke. Silakan. Oh, yang nomor 2 jawabannya itu B, Pak. Menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Oke, luar biasa nih. Berarti paham ya dengan apa yang kita belajar tadi. Oke, Wahdi Bapak masukkan dalam nilai tambahannya di asesmen kali ini. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nah Bapak share nanti dalam grup dan silakan kerjakan di rumah untuk pendalaman kita. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke, mungkin untuk kali ini perlu kita pendalaman yaitunya tentang kesimpulan dari materi kita. Apa itu? Yuk kita coba lihat sini. Kesimpulannya perlu kita terapkan bahwasannya yang pertama kita tentu menghargai antar suku, antar budaya dengan cara saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, itu tentang kebudayaan dan sukunya. Yang kedua tentang keyakinan beragama. Nah, tentu kita menyadari bahwasannya keyakinan tentu tidak bisa kita terlepaskan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu agamanya Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Itu tentu kita perlu menyadari bahwasanya di dalam hidup kita itu pasti kita ketemu. Menjadi orang yang zolim terhadap diri orang lain, maka kita selalu menerapkan dengan saling menghargai ini. Nah, jadi 2 poin ini untuk kesimpulannya perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Apalagi menzolimi terhadap orang lain. Bahkan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja untuk pemahaman kita pada hari ini. Nah, bagaimana anak Bapak semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, mungkin waktunya sudah sampai penghujung. Untuk selanjutnya, anak Bapak, Bapak berharap bahwasannya pertemuan selanjutnya kita lebih gairah lagi dalam untuk mengungkapkan pendapatnya. Di antaranya adalah kita munculkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau bertemu dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua, bagaimana cara sikap kita. Kalau kita ada yang mendengar sesuatu kata yang tidak baik, apakah kita mengikutinya atau bagaimana kita menyikapinya. Atau dengan berbedanya suku dan budaya kita ditemukan di dalam kehidupan, apakah kita selalu mencelanya, apakah kita selalu langsung menutup diri kita untuk menghargai lebih baik daripada mencelanya. Mungkin tentu kita lihat ke depan apakah anak-anak Bapak bisa mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Kemudian kita akan berjumpa minggu depan untuk akan membahas tentang menghargai pendapat orang lain lagi. Nah, dan kemudian materi selanjutnya itu ada menjadikan kita itu khalifah di atas muka bumi ini. Nah, 2 poin nanti menjadi bahan pokok kita untuk minggu depan. Mudah-mudahan anak Bapak bisa membacanya kembali sampai di rumah nanti. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatiannya. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.